Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sore hari ini Tuhan, kami naikkan syukur melimpah atas-Mu Tuhan. Bila mana kami bisa hadir ibadah di tempat ini dengan kondisi sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, firman Tuhan akan ditabur. Kami mau Tuhan memberikan hati yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tentu semua berujung untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas selawatan-Mu yang begitu luar biasa di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu yang melayani Tuhan, WL Musik, singer, dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Nya Bapak Evangelis Adri Tuhan dari Malang. Kiranya Tuhan membuka rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu mengandung kuasa yang dahsyat pada sore hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang memiliki pergumulan Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita dilayani oleh hamba-Nya Bapak Evangelis Adri dari Malang. Sebelumnya kami terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu Adri bisa hadir untuk melayani kita hari ini. Perlu sedikit ketahui saudara, semestinya hamba-Nya ini tidak bisa hadir di tempat ini. Karena minggu lalu hamba-Nya melayani di Solo, terus waktu khotbah terlalu bersemangat, akhirnya lompat dari panggung saudara. Akhirnya kakinya ada yang kurang baik di sini, dan hari Senin besok ini dioperasi. Ya, sebelum berkhotbah aja sudah memberkati kita, saudara. Ya, itulah yang Tuhan mau. Kita menomorsatukan Tuhan. Ya, jadi kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan duduk. Ya. Diturun. Bisa. Sabar. Aduh, maafkan saya. Shalom. Kita doa lagi ya, boleh ya? Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan sudah rela mati bagi kami, dan Tuhan sudah bangkit untuk membenarkan setiap kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, dan semua yang baik jadi di tempat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan beri penghiburan. Semua dapat kelegaan. Semua yang hadir mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Buat setiap kami mengerti Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat setiap kami bisa menangkap apa isi hati Tuhan, dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan baik.
lanjut kakak, terima kasih. Jadi pelan-pelan ya Bapak. Oke, gini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan renungan singkat ya. Tapi sebelum renungan singkat disampaikan, saya ini cuma mau mengingatkan sesuatu. Yang pertama yang perlu kita ingat ya, Bapak Ibu harus tahu, pembicara itu bukan Tuhan, ya. Sekalipun yang diomongkan pembicara adalah suara Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu, kalau pembicara itu manusia biasa yang pernah punya salah dan kedepannya pun masih bisa berpotensi untuk berbuat salah. Jadi jangan pernah menjadikan pembicara siapapun itu menjadi patokan hidup. Amin. Saya di sini sebagai pembicara dan tugas saya adalah membawa Bapak Ibu semua di tempat ini untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai panutan hidup. Ya. Jangan pernah mengandalkan manusia seperti tadi yang kita nyanyikan lagunya tadi ya. Selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai panutan hidup. Jangan pernah menjadikan manusia sebagai patokan hidup. Manusia bisa membuat kita kecewa. Jangan sampai kita ini berpatokan pada manusia dan terus manusia itu membuat salah, terus kita kecewa sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus pahami, pembicara bukan Tuhan. Sekalipun yang diomongkan suara Tuhan loh. Sekalipun disebut sebagai hamba Tuhan, bukan berarti itu Tuhan. Manusia biasa elingo Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat, Tuhan yang harus kita jadikan sebagai panutan hidup. Oke? Yang kedua yang perlu kita ingat, kalau Bapak Ibu datang ibadah, selalu ingat, selalu ya, milikilah rasa haus dan lapar akan firman. Amin. Kasaran itu bilang gitu, milikilah rasa rakus akan firman. Ya, tahu kenapa? Tertulis jelas apa? Firman itu apa? Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Waktu kita bersentuhan dengan firman, otomatis kita melihat jalan keluar Bapak Ibu. Ada amin. Apapun masalahnya, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kalau kita bersentuhan dengan namanya firman, kita melihat jalan keluar. Tertulis jelas, terang bagi kakiku, ya Pak? Ya Pak? Nah itu ya. Intinya, kalau kita terus-menerus memaparkan diri kita dengan firman, kita ini menjadi lebih bijaksana dalam mengatasi masalah hidup kita. Jadi terus-meneruslah Bapak Ibu memiliki rasa haus dan lapar akan firman. Ada amin. Ya, firman itu membuat kita bisa melihat jalan keluar. Oke, sekarang saya mau tanya. Misalnya ya, ada orang datang ke gereja, sebut aja namanya Acong. Ada yang namanya Acong di sini? Gak ada ya, Acong aja ya. Misalnya Acong ini punya hutang banyak, terbelit hutang gara-gara main judi online. Bertobat, tapi hutangnya tetap harus dibayar kan? Pusing dah sih. Datanglah ke gereja, kepingin dapat firman tentang bagaimana bebas dari hutang. Betul ya? Datanglah Acong ke gereja dengan harapan dapat jawaban dari Tuhan, bisa lunas hutangi. Ternyata sampai di gereja, pembicaranya bahas soal bagaimana cara menjadi langsing. Ya, sekarang saya mau tanya, ketika Acong datang, apakah si Acong ini pulang bisa dapat jawaban dari Tuhan? Hah? Tidak bisa. Lah ini, tadi kan bilang firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Percayalah Bapak Ibu, sekalipun yang dibahas tidak sesuai dengan yang dibutuhkan jemaat,
firman tetap firman. Firman tetap memberikan jalan keluar buat setiap kita. Sekalipun beda topik, beda bahasan, tetap firman adalah firman. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke gereja, ke tempat ibadah, nggak usah pilih-pilih firman. Terima saja apa yang disampaikan selama itu firman. Firman tetap firman. Ada ayatnya ini. Mazmur 36 ayat 9. Coba bisa. Wajah saya di situ tuh. Mazmur 36 ayat 9 atau 10 ini ya. Ini di HP saya. Saya bacakan. Bisa disampaikan kada ya, kada pipit apa? Oh iku. Torek. Sebab pada Tuhan adalah sumber hayat. Di dalam terangnya Tuhan kami melihat terang. Betul? Ayat 10 apa 9 itu? Koko. 10 ya. Oh di sini 9. Jadi Bapak Ibu harus tahu, di dalam terangnya Tuhan kita melihat terang. Bisa mengerti ini ya? Jadi kayak gini ibaratnya. Bayangkan kita di ruangan ini, terus kita ini punya bola basket. Bola basketnya itu ketelesut. Saya mau tanya, apakah kita bisa mencari bola basket di ruangan ini ketika ruangan ini dalam keadaan gelap gulita? Tidak ada cahaya sama sekali. Bisa nggak kita menemukan bola basket yang ketelesut itu? Loh bisa toh. Cuma sulit. Harus meraba-raba. Betul? Tapi kalau sampai lampu ada, terang itu ada di ruangan ini, bisa nggak dapatkan bola basket? Sangat gampang. Dengan mudah bisa. Bapak Ibu juga harus tahu. Waktu lampu diterang, waktu lampu nyala, cahaya ada, kita bisa melihat bola basket. Kita juga bisa melihat bola voli. Kita juga bisa melihat bola-bola lain yang pernah terhilang dulunya. Bahkan yang kecil sekalipun bola pingpong, bola golf bisa kelihatan. Amin. Jadi inilah firman. Waktu kita melihat terang, kita juga melihat terangnya Tuhan. Bola basket ketemu, yang lain pun juga ketemu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke gereja, nggak usah pusing firman apa yang dibagikan. Selama itu firman yang dibagikan, serap dengan kuat. Serap dengan kuat, dan percayalah, pulang Bapak Ibu terima jawaban. Sekalipun persoalannya berbeda yang dibahas. Satu kepingin hutang lunas, yang dibahas kepingin jadi langsing. Berbeda kan? Tapi percayalah, selama itu firman yang dibagikan, tetap bisa memberikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada amin ya. Terus satu lagi yang Bapak Ibu harus tahu. Setiap kali kita terima firman, setiap kali kita bersentuhan dengan firman, tahu apa yang terjadi? Kita tambah sehat, tambah kuat, tambah sehat, tambah kuat, dan tambah awet muda. Tahu firmannya di mana? Ini. No firman nih. Amsal 4 ayat 22. Tertulis seperti apa? Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ini firman ya. Orang yang mendapatkan firman itu mereka mendapat kehidupan dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Jadi pada waktu kita terus menerus terpapar dengan firman, otomatis badan kita jadi sehat dan kuat. Sehat dan kuat, tambah sehat, tambah kuat, tambah sehat, tambah kuat. Ada amin. Ya. Jadi kalau kita tahu firman itu dampaknya sangat amat dahsyat. Cukup gak sih kita ini terima firman seminggu sekali cuma di gereja? Hah? Bapak Ibu baca firman gak tiap hari? Bapak Ibu dengar firman gak tiap hari? Belajar firman gak tiap hari? Nah ini loh ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu, firman itu penting sekali loh. Tidak cukup cuma seminggu sekali kita dapat di gereja. Ya, pastikan setiap hari kita bersentuhan dengan firman. Bangun pagi, jangan lihat HP. Ya tidak apa-apa sih, HP kan ada firman juga ya. Intinya selalu bersentuhanlah dengan firman. Selalu pentingkan firman. Amin. Ya, sampai sini bisa mengerti ya. Apapun yang dibahas, terima dengan kuat. Sekalipun tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Firman tetap firman. Pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Amin. Amin. Ngerti tak kira? Oke. Sekarang saya mau bahas ini ya, renungan pendek yang mungkin kalau saya boleh beri judul ini sakit hati. Ya. Saya mau tanya dulu. Boleh enggak sih kita sebagai orang Kristen mengalami yang namanya sakit hati? Hah? Enggak boleh. Tak ulangi sekali lagi pertanyaan ini. Boleh enggak sih kita ini sebagai orang Kristen sudah lama ke gereja, terima firman begitu banyak, tapi ngalami sakit hati, ngalami pahit, ngalami pegel nemen? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Jadi gini Bapak Ibu ya, menurut saya loh ya, selama kita masih hidup, punya tubuh, jiwa dan roh, punya pikiran, kehendak dan kemauan, masih ada nafas, lek disakiti orang tuh yo pantas sakit hati loh. Bukan masalah boleh tidak boleh. Lek orang jahati kita, memperlakukan kita tidak adil, bujui kita, otomatis kita ini bisa pegel loh. Ya. Tapi Bapak Ibu harus ingat ini ya. Kalau sampai Bapak Ibu ngalamin sakit hati, ingat ini. Jangan sampai pernah ambil keputusan untuk undur dari Tuhan. Ya. Harus ingat. Jangan pernah sampai menjadi jauh dari Tuhan. Saya pernah sakit hati, dan tanpa saya sadari, saya ini undur dari Tuhan. Nggak ngomong, tapi tingkah laku saya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda saya undur dari Tuhan. Saya pernah doa begitu banyak jamnya ya, tiba-tiba saya kurangi jam doa. Dulu sering puasa, saya kurangi jam puasa. Karena apa? Ya ini sakit hati. Percayalah, undur dari Tuhan tidak membawa kita kemana-mana. Jauh dari Tuhan tidak membuat kita tambah bagus. Ya, firman bilang apa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi intinya kan sederhana ya. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan menjadi lawan kita. Betul? Kalau kita sakit hati sama orang, jangan kita menyalahkan Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Tambah lengket sama Tuhan, tambah dekat sama Tuhan, tambah gandol sama Tuhan. Ya. Waktu saya sakit hati, pegel pol sama orang ini loh. Bukan sekali. Kok bisa berkali-kali ya? Saya ditinggalkan, saya ditipu, saya dikhianati. Sakit hati demi sakit hati. Sampai capek loh. Tapi yang aneh itu gini Bapak Ibu. Waktu saya ngalami sakit hati demi sakit hati ya, kok bisa? Saya itu ke gereja, khotbah yang disampaikan tentang mengampuni. Hari Minggu, hari Kamis ke persekutuan doa, yang dibahas sama tentang merelakan. Saya dengar HP YouTube khotbah, bahas juga tentang mengampuni. Khotbah yang saya dengar berturut-turut semua tentang mengampuni. Seolah-olah Tuhan bicara sama saya. Nak, sing harusnya sakit hati bukan kamu nak, tapi aku. Seolah-olah Tuhan bicara seperti itu. Ya, saya percaya tidak ada kebetulan di dunia ini ya. Saya memang sakit hati toh bisa firman-Nya yang dibahas terus-menerus tentang yang sakit hati. Jadi Tuhan itu seolah-olah bilang sama saya, Bapak Ibu tahu kan ya, Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi, betul? Penuh dengan kuasa, penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan. Namanya saja pencipta langit dan bumi, sangat hebat dan dahsyat. Rela menanggalkan semua keilahiannya, rela menanggalkan semua kehebatannya, keagungannya, kemuliaannya untuk jadi manusia biasa. Supaya bisa dekat dengan kepunyaannya, manusia itu sendiri. Tapi apa yang Tuhan peroleh? Diusir Bapak Ibu, ditolak. Sakit hati enggak? Saya percaya Tuhan bisa sakit hati loh. Bukan cuma ditolak, bukan cuma diusir, dipateni.
digantung di atas kayu salib dengan cara yang memalukan, ditelanjangi di atas kayu salib. Yaitu banyak alasan untuk Tuhan sakit hati, betul? Apakah Tuhan sakit hati? Enggak loh. Di atas kayu salib pun Tuhan bilang, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih bisa mengampuni, Bapak Ibu. Diperlakukan seperti itu loh. Keilahiannya ditanggalkan, jadi manusia biasa. Cek bareng, cek kumpul, diusir. Pateni pisan. Tuhan ingatkan saya. Nah, yang harusnya sakit hati itu kan aku, katanya Tuhan gitu loh ya. Terus Tuhan juga ingatkan saya, ojo sampai kamu jadi seperti kayak Ahitofel. Nah, Bapak Ibu tahu nggak siapa Ahitofel? Ada yang tahu? Siapa Ci? Siapa Ci? Hah? Ada yang tahu Ahitofel siapa? Tak ceritai aja ya. Bapak Ibu tahu Raja Daud? Tahu ya? Raja Daud lek pergi perang selalu menang. Salah satunya tahu kenapa? Karena punya penasehat yang hebat. Dan penasehat yang hebat ini namanya Ahitofel, bukan Tuhan Yesus. Ahitofel. Ya. Ahitofel adalah penasehatnya Raja Daud. Hubungannya sangat dekat. Omongannya sangat manjur, ya. Apa yang diomongkan seperti omongannya Tuhan dicatat. Penuh dengan hikmat. Jadi kalau Ahitofel menyarankan sesuatu kepada Raja Daud, begini-begini strategi perang, mesti menang terus, mesti jadi gitu loh. Jadi orang ini penuh dengan hikmat, Bapak Ibu, ya. Penuh dengan kebijaksanaan, pengertian. Tertulis suaranya seperti suaranya Tuhan katanya. Saking pintere. Sekarang yang menjadi pertanyaan gini. Tahu nggak? Pada waktu Raja Daud diberontak sama anaknya, siapa namanya yang berontak? Loh, katanya baca firman tiap hari. Absalom. Ya, diberontak sama Absalom. Tahu? Ahitofel berpihak pada siapa? Absalom loh. Bagaimana mungkin orang yang penuh kebijaksanaan, penuh dengan kehebatan, penuh dengan pengertian, kok bisa salah milih? Ayo. Ada yang tahu? Harusnya kan dia kan dekat sama Daud. Harusnya kan dia berpihak pada Daud. Tapi enggak loh ini. Berpihak pada Absalom. Bahkan kepingin membunuh Daud. Tahu kenapa? Ahitofel gak ero pemani takoki kok iso salah milih barang. Ya apa? Tahu? Ternyata Ahitofel adalah kakeknya Batseba. Tahu siapa Batseba? Istri dari Uria. Tahu siapa Uria? Orang dekatnya Daud. Panglima perangnya Daud. Rela mati buat Daud. Melakukan apa saja yang Daud perintahkan. Tapi apa yang Uria dapat? Dipateni ambil Daud. Bojone dipek. Pantes gak kakeknya Batseba ngamuk ambil Daud? Hah? Pantes. Pantes gak Ahitofel pahit sama Daud? Pantes Paul. Di mata Ahitofel, Daud bukan raja lagi loh, tapi bajingan. Rela membunuh teman baiknya sendiri demi istrinya bisa dipek. Gila gak ini? Di mata Ahitofel, Daud bajingan. Pantes gak sih Ahitofel ngamuk be Daud? Pantes gak Ahitofel kepingin mateni Daud? Pantes sekali, wong bajingan Daud. Ya, di mata Ahitofel, Daud ini bajingan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Daud bajingan di mata Tuhan? Hah? Enggak. Tertulis jelas kesayangannya Tuhan. Tuhan tuh bilang sama saya seolah-olah seperti ini. Orang yang jahati saya bajingan di mata saya. Tapi apakah orang yang jahati saya ini bajingan di mata Tuhan?
Belum tentu loh. Dari cerita ini, saya mau tidak mau harus merelakan yang namanya pengampunan. Harus punya hati yang rela. Ahitofel akhir hidupnya mati Bapak Ibu. Gara-gara sakit hati. Gak bisa mengampuni. Mati. Mau tidak mau, saya harus punya hati yang rela. Mau tidak mau, saya harus bisa mengampuni orang-orang yang membuat saya sakit hati. Betul mereka bajingan di mata saya, tapi belum tentu mereka bajingan di mata Tuhan. Betul? Loh ya Daud loh, tingkah ini bajingan pol, tapi disayang Tuhan nih. Ya apa ini? Saya tidak bahas kenapa Daud disayang Tuhan nanti. Tapi saya yang bahas apa yang Ahitofel pandang. Dari sisi Ahitofel, betul Daud bajingan. Tidak bisa melepaskan pengampunan, wajar loh. Sakit hatinya. Cucunya punya suami dibunuh. Cuma gara-gara kepingin ngepek Batseba. Mau tidak mau, dari cerita ini saya harus belajar rela. Ya Bapak Ibu, istri saya juga sakit hatinya nemen ini. Bagaimana saya hampir tiap hari diteleponi, diteror, dikata-katai. Sampai suatu saat istri saya juga dapat terima pewahyuan dari Tuhan. Tuhan bilang sama Lisa, "Nak, aku juga mati buat mereka." Ini lebih nemen nih. Sampai Tuhan bilang, aku juga rela, sudah mencurahkan darah buat orang-orang yang jahati kamu. Mau tidak mau kami berdua harus melepaskan pengampunan, Bapak Ibu. Ya, ya non, masih ingat kamu masa-masa itu. Tiap hari ditelepon, tiap hari kata-katain, tegang terus tiap hari. Mau tidak mau kita harus bisa rela. Mau tidak mau kita harus bisa mengampuni. Tidak gampang Bapak Ibu. Tapi ingat, tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Ya. Saya ini kan sering ditanyai di konselor ya, konseling lah, orang-orang konseling selalu, "Wes ampunilah, ampuni." Seolah-olah begitu gampang untuk mengasih nasihat, ampun nono. Tapi begitu saya ngalami, saya baru tahu rasanya. Tidak gampang untuk mengampuni loh Bapak Ibu. Tidak gampang untuk bisa mempunyai hati yang rela. Tapi sekali lagi, tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin Bapak. Ayo kita belajar lagi satu ya. Bapak Ibu, ada satu tokoh di Alkitab yang hidupnya penuh dengan sakit hati. Tahu siapa? Saul. Yusuf. Saul masuk sakit hati? Enggak loh, senang diangkat jadi raja. Iri hati ya Saul mungkin. Yusuf. Tahu Yusuf? Anaknya Yakub. Ya betul ya. Yakub siapa? Yang jual rokok ya. Bapak Ibu tahu Yusuf dari kecil selalu disayang sama bapaknya. Selalu disayang sampai tumbuh remaja. Penuh dengan kasih dan sayang. Tiba-tiba orang yang tumbuh penuh dengan kasih dan sayang dipisahkan dari bapaknya sendiri. Dijual menjadi budak. Yang menjual adalah kakak-kakaknya sendiri. Sakit hati enggak? Dipisahkan dari orang tuanya saja sudah sakit hati. Apalagi ini dijual sebagai budak, tambah sakit hati kan ya. Apalagi yang jual adalah kakak-kakaknya sendiri loh. Saya percaya itu nangis gro-gro tuh di sumur itu Yusuf. Penuh dengan sakit hati. Gak ngerti kenapa kok bisa kakaknya tega menjual Yusuf menjadi budak. Ya toh? Dijual, dibeli sama Om Potifar, betul? Di rumah Om Potifar enak-enak kerja tahunan, difitnah sama Tante Potifar, betul? Sakit hati enggak? Sakit hati lagi.
difitnah, diantem itu saya percaya, dimasuk ke penjara. Sakit hati, sakit hati, sakit hati. Di penjara mengharapkan ada orang yang nolong, suruh nyampe ke Firaun. Tolong, tolong. Aku gak salah, tapi difitnah. Dilupakan. Betul? Sakit hati lagi. Sakit hati, demi sakit hati, demi sakit hati. Ya, betul ya? Ini ceritanya Yusuf seperti itu. Dalam waktu sekejap, bukan berbulanan loh, sekejap. Dari narapidana diangkat menjadi penguasa. Nomor 1 loh. Di mana itu? Di Mesir. Bukan nomor 1, nomor 2 aslinya ya. Tapi saya percaya powernya itu sama dengan Firaun. Kalau Yusuf mau berontak bisa loh waktu itu ya. Tapi Yusuf ini bukan orang pemberontak. Dia nurut sama Firaun. Jadi nomor 2. Yang menjadi pertanyaan gini. Apa yang Yusuf lakukan sehingga membuat Yusuf dari narapidana langsung diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir? Ada yang tahu? Ada yang bilang taat. Apa lagi? Hah? Wah. Gak apa-apa Ci, ngomong Ci. Oke, keluarga ini loh ya, keluarga ini. Tahu apa yang Yusuf lakukan sehingga membuat dirinya bisa jadi raja dalam waktu sekejap? Setia, taat, apa lagi? Mengandalkan Tuhan, apa mana? Hah? Gak kerungu aku. Gini aja ya. Menurut saya, Yusuf tidak melakukan apa-apa. Kalau sampai Yusuf diangkat menjadi raja, pembesar dalam waktu sekejap, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Orang bilang karena Yusuf bisa mengartikan mimpi. Betul, Yusuf bisa mengartikan mimpi. Tapi kalau Firaun gak dikasih mimpi sama Tuhan, bisa gak Yusuf diangkat tinggi? Gak bisa. Banyak orang bilang taat, setia. Betul, itu salah satu sifat dari Yusuf. Tapi saya percaya Yusuf diangkat Tuhan tinggi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena usahanya Yusuf, bukan karena kehebatannya Yusuf, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tadi saya dengar lagu itu sampai terharu tuh. Apa tadi? Lagu soal saya tuh, semua karena kemurahan Tuhan itu intinya. Terus saya mau tanya lagi ya, Bapak Ibu tahu nggak sih, dari Yusuf sakit hati sampai diangkat jadi pembesar butuh berapa tahun? 13 tahun Bapak Ibu. Saya ini tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok harus tunggu 13 tahun? Kenapa kok nggak 13 bulan? Harus tunggu begitu lama sampai Yusuf diangkat menjadi pembesar? Tahu, ada yang tahu kenapa? Menurut saya itu memang waktunya Tuhan. Ya. Waktunya Tuhan tunggu sampai Yusuf tidak lagi punya yang namanya sakit hati. Bapak Ibu perhatikan ya. Tahu nggak sih kalau Yusuf ini mengalami yang namanya penundaan? Tahu enggak? Harusnya enggak 13 tahun. Saya percaya itu. Buktinya apa? Gini ya. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu itu Yusuf masih remaja dikasih mimpi sama Tuhan. Ada bulan, ada matahari, ada 11 bintang tunduk nyembah. Betul? Matahari dan bulan menunjukkan siapa? Bapak mama itu ya. 11 menunjukkan saudara-saudaranya, betul? Tapi pada waktu Yusuf diangkat tinggi, yang menyembah kurang 1. Siapa? Mamai mendengar saudara. Saya percaya Yusuf mengalami namanya penundaan. Harusnya tidak perlu nunggu sampai 13 tahun Yusuf jadi raja. Saya percaya untuk menghilangkan rasa sakit hati, Yusuf butuh waktu yang sangat amat lama. Ya, saya percaya itu sakit hati tidak gampang untuk dihilangkan loh. Tidak gampang untuk merelakan namanya pengampunan. Tapi Tuhan tunggu sampai yang namanya tidak punya lagi sakit hati. Betul? Buktinya apa kalau Yusuf nggak punya sakit hati? Kalau Yusuf punya sakit hati sedikit aja, ketika diangkat Tuhan tinggi jadi raja, tahu Yusuf cari siapa dulu? Orang yang pertama dicari Yusuf kalau Yusuf masih punya sakit hati, siapa?
Siapa yang bakal dicari Yusuf? Oh bukan, Om Potifar. Ya, Om Potifar kan kerja di Firaun situ toh. Tapi tidak ada tidak tertulis bahwa Yusuf golei Om Potifar. Yusuf manggil Om Potifar, tidak ada loh. Sekalipun sudah difitnah, diapakan. Dan yang kedua tentu ya kakak-kakaknya pasti cari. Tidak ada sakit hati di Yusuf. Jadi ini yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengalami namanya penundaan. Bapak Ibu coba renungkan. Kenapa berkat Tuhan kok nggak datang-datang? Apa mungkin salah satunya kita masih nyimpen sakit hati? Hah? Saya percaya tidak gampang untuk mengampuni, tidak gampang untuk merelakan, tidak gampang bukan berarti tidak bisa Bapak Ibu. Ya, ayo renungkan firman ini. Yusuf harus tunggu 13 tahun untuk bisa menghilangkan sakit hatinya. Bagaimana dengan kita? Apakah berkat Tuhan terhalang sampai dalam hidup kita gara-gara sakit hati? Jangan Bapak Ibu. Kalau ada yang masih menyimpan sakit hati sekarang juga, lepaskan pengampunan. Saya percaya ya, sakit hati ini pasti dialami oleh semua orang. Ya, saya ngalami sakit hati, istri saya sudah ngalami. Tapi itu bagaimana respon kita menghadapi sakit hati, itu yang menentukan. Kalau kita terus bertahan dengan yang namanya sakit hati, ini mau Tuhan berkati, kok ya Tuhan ragu ya. Ya, betul, semua zaman anugerah. Berkat Tuhan tanpa syarat, ya. Tapi Tuhan tidak mau kita hancur di dalam namanya sakit hati. Tuhan tidak mau kita diangkat tinggi tapi punya sakit hati terus tambah jatuh waktu dia ada di atas. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Jangan pernah seperti Ahitofel. Jangan pernah simpan sakit hati. Ada amin. Ya, sampai sini bisa tangkap Bapak Ibu. Sakit hati itu bahaya sekali Bapak Ibu. Gara-gara sakit hati bisa mati ujung-ujungnya. Jangan sampai kita ngalami penundaan Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita jadi seperti Yusuf. Terlalu lama nunggu 13 tahun. Sekarang bisa ngampuni, ampuni. Oke? Amin. Saya mau tanya, apakah masih ada yang punya sakit hati sampai sekarang? Ya, gak ada ya? Si Ami rek. Hebat rek. Sakit hati mek kita tok dulu non. Sampai gak ada non. Luar biasa. Betul loh Bapak Ibu, mungkin gak ada yang ngaku, tapi tidak apa-apa. Kalau masih punya kepahitan, sakit hati, tidak bisa ngampuni, datang ke Koli gitu ya. Minta doa. Oke? Sekarang mau tanya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Wis ya, cukup ya? Cukup ya kok? Apa mau lanjut sampai jam 9? Oke. Sudah ya, nggak ada pertanyaan? Atau malu? Saya ini percaya ya, apapun yang kita alami, ujung-ujungnya Tuhan ubahkan jadi baik loh. Apa yang pernah terhilang dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan gantikan lipat kali ganda. Semua ini tergantung respon kita. Ya. Jadi Bapak Ibu harus percaya, kejadian buruk sekalipun Tuhan sanggup ubahkan jadi baik. Saya tidak ngerti kenapa saya bisa ngalami kaki seperti ini. Saya tidak ngerti, sampai sekarang saya pikir opo yo sing apik. Tapi saya percaya nanti pasti jadi baik. Ya, saya tidak tahu ini. Di tengah-tengah khotbah saya bisa gelundung-gelundung. Seumur-umur saya itu gelundung di tengah-tengah khotbah. Malu aslinya. Sak gereja heboh. Tapi saya lanjutkan khotbah terus sampai selesai. Jadi berkat bagi banyak orang. Tapi saya nggak ngerti Tuhan kenapa kok Tuhan izinkan sampai gelundung saya ini. Tapi saya percaya akan tiba saatnya saya ngerti. Oh itu bagus itu. Ya, amin. Kalau Bapak Ibu ngalami namanya keadaan yang tidak sesuai yang Bapak Ibu inginkan, percayalah. Yang buruk pun Tuhan sanggup ubahkan jadi baik. Amin. Ayo bangkit berdiri. Sekali lagi Bapa, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami.
Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang Kau berikan buat kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami menyadari Tuhan kami terbatas, kami lemah. Tapi bersama-sama dengan Engkau kami berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas ibadah sore malam hari ini Tuhan. Kami merasakan kehadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya kami pulang membawa kekuatan daripada-Mu Tuhan. Memberikan pengertian-pengertian yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyatukan hati kami. Berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Adri Tuhan. Hari Senin akan operasi kakinya Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan Tuhan. Kau berikan kelancaran Tuhan. Bahkan Kau akan memberikan mujizat Tuhan. Percaya kami Tuhan. Engkau melihat hati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu Bapak Ibu Adri ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin hari-hari ke depan akan kami saksikan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi Bapak Ibu Adri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi saudara-saudara kami yang lain yang hadir di onsite maupun online Tuhan, kami berdoa kiranya berkat-berkat selalu mengalir juga buat kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi yang saat ini sakit, yang tidak bisa hadir ibadah di tengah-tengah kami, Ibu Janet Tuhan, terus suami dari Ibu Lingling Tuhan, yang lagi di rumah sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, di minggu-minggu ke depan, mereka akan datang memuji, memuliakan Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap yang hadir tengah-tengah kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pulang kami membawa berkat-berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa kucurahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.